Oke, jadi kita lanjutkan dengan menggambarkan elemen struktural pada struktur kita. Elemen struktural meliputi plat, kolom, dan balok. Jadi pertama itu aku pengen gambarin balok. Karena aku pengen gambarin balok, enakan kalau aku gambar di plan view. Aku bakal ke lantai satu. Tapi supaya kalian ada perbandingan, aku akan tambahin 3D view di samping supaya melihat perkembangan kita. Nah, pertama menggambar balok ada dua opsi ya, yang draw sama quick draw. Klik ini, pilih balok Indo X karena kita mau menggambar balok di arah X. Caranya itu klik kiri di grid, klik kiri di grid, klik kiri di grid, klik kiri di grid, dan so on. Nah, ini kan masih nyambung kan ya. Kita mau cancel, klik kanan. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di model 3D-nya juga ada muncul sendiri. Lalu, ini tedious ya, lama ya. Jadi kita nggak pengen hal seperti ini. Aku escape, lalu aku coba hapus dulu. Sedangkan lihat kalau kita menggunakan fitur quick draw. Quick draw tuh kita pilih balok Indo X, kita tinggal highlight. Nah, dia akan langsung muncul tanpa ngeklik satu-satu gitu. Tapi kan untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu balok Indo X semua sama. Jadi pengen pengen dong lebih cepat lagi. Hapus dulu. Dan di sini opsinya one story, ubah jadi all stories. Setelah ubah jadi all stories, pilih quick draw, balok Indo X, gambar. Nah, lihat di model 3D-nya itu langsung 3 lantai, balok Indo X-nya terisi semua. Lakukan untuk semua balok di arah X. Oke, lalu lakukan hal serupa untuk balok induk Y. Gitu, 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 gitu. Oke, nah ini sudah tergambar semua ya, balok-baloknya. Nah, yang kita akan pakai di tubes ini adalah juga termasuk balok anak. Balok anak ini akan kita gambar di arah Y. Jadi idealnya tuh dia bakal seperti ini ya, seperti ini. Tapi kita akan menggambarkan di antara dua balok induk Y ada dua balok anak, ada dua balok anak sehingga tapi kan ini 8 meter ya. Jadi kalau kita mau gambar tanpa grid, lihat nih, bener-bener sesusah itu. Kamu mau klik di mana kan nggak nampak karena nggak ada grid. Jadi caranya gimana? Kita bagi kita bagi aja dulu semuanya. Pastikan all stories. Bagi apa yang aku maksud? Highlight semua balok induk ya. Kamu boleh seperti ini. Jadi lihat di gambar jadinya udah ke highlight. Atau kamu pengen cara yang lebih smart? Select, select properties, frame section. Jadi aku pengen memilih semua balok induk X yang sudah aku ciptakan. Klik dia, select. Ini udah ke select semua otomatis gitu. Lalu aku mau edit. Edit frames, aku bakal divide frames. Di antara dua balok induk Y, akan kuletakkan dua balok anak. Jadi aku akan membagi pembaginya 3. Divide into 3. Nah, ini akan terbagi. Lalu baru kita gambarkan balok anaknya. Oke, yang ini ya, karena kita nggak pakai grid. Quick draw itu cuma untuk grid ya. Jadi perhatikan, ini jadi ada join nih di sini. Join. Kita tinggal sini, sini. Nah, ini balok anak. Nah, cara sebenarnya ini kan, sorry ini, bentar ya. Di model 3D-nya harus verifikasi ya. Kenapa cuma lantai 3-nya saja yang tergambar balok anaknya, lantai satunya nggak ada. Kadang tuh etas bisa error ya. Jadi kadang error tampaknya, kadang error command-nya. Jadi kita coba reset view-nya, 3D-nya. Nah, setelah kita reset beneran nggak ada. Kalau beneran nggak ada, kita coba ke lantai satu. Oh, beneran nggak ada ya. Kita gambar ulang. Nah, alasannya itu kenapa? Karena kita gambarnya di Z sama 3,5. Kalau kita gambar di Z sama 0, dia bakal ke copy semua. Coba kita buktikan ya. Nah, kalau kita gambar di Z sama 0, nah tuh, lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 ada.
Lalu yang perlu kalian lihat di sini itu ini semua garis tipis ya. Walaupun tadi balok kita ada ukurannya 700, ada 200 milimeter ya maksudnya. Itu nggak bisa melihat. Cara lihatnya gimana? Terserah kamu mau klik di sini atau mau klik di sini. Klik, klik kiri lalu klik kanan. Akan ada section propertinya, namanya balok anak. Atau kalau kamu pengen lebih melihat lagi, ini bisa ke ini, set display option. Kita ke sini, general, extrude frames. Aku bakal apply dulu karena aku masih mau pakai windownya. Nah, di sini ada kan. Lalu kenapa yang di sini nggak gue ubah? Karena itu bukan window yang di highlight. Sekarang highlight windownya, apply. Oh sorry, aku matiin. Nah, itu beserta ukuran-ukurannya gitu. Nah, tapi kalau kamu mau menggambar dengan extruded frames itu sangat susah ya. Jadi aku selalu matiin sih. Kalau misalnya nanti setelah menggambar mau verify, baru aku ini belum ketekan, maaf. Oke. Kalau nanti setelah modelnya udah selesai baru aku munculin lagi biasanya. Nah, sekarang kan kita harus smart ya. Jadi kita highlight ini dua. All storiesnya tetap nyala, ini Z900. Replicate ya. Replicate itu Ctrl R. Jadi aku pakai Ctrl R aja. DY-nya ini sejauh berapa? 16. Coba. Nah, tuh. Kita tapi aku nggak mau, oke, aku mau apply. Karena aku mau ke replicate lagi. Apply dulu. Baru kita highlight ini. Sekarang gantian DX. DX-nya numbernya kita mau copy ke 1 2 3 4, berarti 4. DX-nya itu 8. Nah, seperti itu untuk all stories. Nah, kira-kira akan seperti ini. Baru kita mulai menggambarkan pelatnya. Pelat itu bisa kita gambarkan menggunakan ini ataupun ini. Bedanya, aku contohin aja. Misalnya yang ini, kita pilih properti pelat, lalu klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Udah selesai, klik kanan. Muncul ya. Nah, kalau aku mau pakai yang ini, klik kiri, tahan, tahan, lepas. Di yang untuk kasus ini karena dia shape-nya benar-benar rectangular, kita bisa seperti itu aja. Gitu. Oke, ini tergambar di ketiganya ya. Di ketiga lantai maksudnya. Ini masih all stories, klik 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 Ctrl R untuk replicate. Kita pingin mereplicate ini ke kanan dulu deh. 1 2 3 4 4. Highlight di play. Nah, muncul. Baru klik 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 klik. Baru kita gantian ke Y-nya min 8 sebanyak 3. Baru oke. Nah, loh, bentar, nih kenapa ada yang bolong? Ada yang bolong, gak keklik kayaknya. Atau gimana ya? Atau ini cuman ilusi, bentar. Coba kita reset. Oh, memang beneran bolong ya. Oke, nggak apa-apa sih. Kita ke itu lantai 2 dan lantai 3. Tapi nggak apa-apa, ini all story saja tetap. Kan yang bolong itu di sini ya. Berarti lalu skip 2, lalu skip 2. Ini biasanya nggak gini ya. Cuman cuman kalaupun terjadi ya kalau aja. Nah, ini kita all stories play. Gak berubah, padahal udah all stories. Sebentar ya. Ya udah deh, karena solusi tadi tidak berfungsi, kita sekarang ke one story. Tapi kita highlightnya ini ke lantai 2 ya. Highlightnya yang ini. Lalu naik
klik satu story, highlightnya yang ini. Oke, baru sorry, bukan 8 ya, 8 bagi 3. Pantes. Oke, apply. Pantes tadi, maaf. Error ya otaknya. Oke, nah ini udah full. Tapi coba lihat lagi layoutnya. Di sini harusnya kosong. Kosong ya. Ini untuk semua lantai itu harusnya kosong. Jadi, gampang sih. All stories ke lantai paling bawah. Ntar, nih, turun. Yang bolong itu harusnya di sini. Skip 3, bolongnya di sini. Tekan delete. Nah, udah deh. Udah kira-kira sesuai. Udah oke. Tapi masalah, apa problemnya? Peletakan segitiga ini itu namanya peletakan sendi yang di statika. Sedangkan untuk pemodelan kita maunya kita maunya dia jepit. Jadi caranya gimana? Pertama, hilangin dulu. Sorry. One story ke lantai 1, highlight semua, assign, join, restraints. Pertama hilangin dulu. Join restraints. Hilangin. Kok tidak mau? Bentar ya. Coba ke seperti ini. Oh iya. Somehow harus di 3D-nya ya. Berarti oke. Berarti harus di 3D. Nggak bisa di 2D. Ya udah, nggak apa-apa. Selanjutnya kita mau peletakan jepitnya. Peletakan jepitnya nggak boleh di join yang ini nih. Nggak boleh di join yang ini. Nah, sebenarnya ini tuh nggak ada join kan. Tapi tadi karena kita divide frame, baru muncul join kan. Jadi sekarang tuh untuk keperluan tulangan kita perlu join balik sih. Jadi caranya gimana? Eh kalau aku ya, ini ini kan 3 frame jadinya, 1, 2, 3. Aku pengen join jadi 1. Jadi aku bakal bikinnya seperti ini. Oh sorry, ini harusnya all stories karena sama. This, 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 this. Nah, kita mau join frame-nya lagi yang sudah tadi sebelumnya kita divide. Oke. Ini udah kalau kita tambahin view-nya. Ini udah 3 lantai. Oke, kita ke sini edit frames, join frames. Nah, sekarang untuk yang ini dia jadi satu kesatuan balik. Nah, now the the rest silakan di join. Ininya, highlight semua, lalu edit join frame, edit frames, join frames. Oke, sekarang semua balok induk X-nya udah bersatu kembali. Nah, ini penting. Kenapa? Untuk konsep tulangan dan lapangan nantinya. Kenapa kita perlu join frame lagi? Oke, baru di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kita klik, nah, oke. Jadi balik lagi ya ke sini. Sekarang aku mau gambar restraint-nya. Ini sorry tadi modelnya aku ada main-main sedikit. Nah, jadi sekalian kalaupun sudah menggambar, kalau gambarnya benar ya, harusnya, oke ini jangan dilihat dulu. Harusnya seperti ini nanti di 3D-nya. Nah, wah ini semua sendi semua nih. Struktur kita mau jepit, tapi jepitnya bukan di semua juga. Jepitnya cuma ada di sini, 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 sini. Intinya jepitnya itu ada di bawah kolom.
Jadi kalau kita lihat grid kita, di sini ada kolom, di setiap corner garis hitam ini ada kolom. Kolom, 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 kolom. Karena fondasi kita selalu di bawah kolom. Nah, makanya fondasi itu kita modelin sebagai jepit. Caranya, good question. Add new window. Aduh, dudanya 3D nggak apa-apa, jangan panik. Plan ke lantai dasar. Pertama, highlight semua. Assign, join restraints. Hilangin dulu, apply. Kalian lihat di gambar 3D-nya tetap ada sendia. Coba kita 3D kan lagi. Nah, jadi tadi itu display error ya, bukan error sih, tapi belum updated ke real time. Nah, caranya itu gimana? Highlight ini, 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 ini. Perhatikan bahwa semua grid yang ada kolomnya itu udah aku highlight. Ini one story ya BTW ya. Semua gridnya udah aku highlight, tapi ada ke highlight frame juga. Nah, jadi gimana? Gak apa-apa, dia frame. Sedangkan nanti kita bakal assign join, bukan frame. Jadi frame gak akan terpengaruhi. Join restraints. Sekarang pilih jepit yang gambar tangkai ini. Apply. Oh ya, nggak muncul. Aduh, panik. Uh, Jeder, udah. Oke, jangan panik. Jangan pernah panik. Seperti itu. Lalu, sekarang kita mau gambar kolom. Kolom. Bagaimana cara gambar kolom? Jadi, gambar kolom itu bisa pakai ini aja. Sorry. Yang ini, yang grayed out ini. Kenapa grayed out? Gak bisa aku klik nih. Nih, aku klik gak bisa. Karena lu di Z sama dengan 0. Coba naik. Putar-putar dia, klik kan kiri. Nah, muncul dia. Kenapa? Karena kalau ini di 3,5 ya, artinya di lantai 2. Eh, Kenapa? Karena kolom yang aku gambar di lantai 2 itu menggambarkan kolom yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Jadi klik ini, sini, lalu ini ubah jadi kolom lantai 1. Oke, kolom lantai 1, klik ini, pilih kolom lantai 1, klik kiri, tahan, lepas, boom. Jadi deh, lihat di model 3D-nya, pastiin, ya kan? Lalu ke naik, naik satu. Cara naik, oh nih, naik satu, kolom lantai 2, boom. Dan ya, jadi elemen struktural kita udah tergambar. Eh, tapi ini baru elemen struktur, kita masih jauh dari selesai. eh Pastikan lagi secara model 3D apakah gambar kalian udah benar. Jepit, kolomnya semuanya ada nggak ada bolong, pelatnya ada benar, di sini ada balok atau enggak, di sini nggak ada balok, di sini nggak ada balok, gitu. Nah, langkah selanjutnya itu sebenarnya kalau kalian lihat bentuk bentuk di gambar kita, sebentar aku munculin. Ya, oke, aku udah munculin di sini ada balok kan, bukan balok, plat kanopi. Kanopi itu sejenis ceiling, langit-langit. Biasanya kalian kalau berteduh pakainya kanopi gitu. Kanopi, kanopi itu plat cantilever lah intinya. Kalau kalian dulu belajar statika. Nah, caranya kanopinya ini hanya ada di lantai 2. Berfungsi untuk menutupi orang yang mau masuk ke lantai 1. Dan kalau secara desain, uh, bukan desain ya, gambar arsiteknya tuh kanopinya di sini nih. Jadi kita mau gambar. Nah, perhatikan bahwa kanopi ini sepanjang 2 meter di arah Y, 8 meter di arah X. Mau gimana? Gimana cara gambar sesuatu yang off-grid? Bingung toh? Uh, Gak apa-apa, kita turun ke lantai 2, set 93,5, one story pastikan. Sekarang kita gambar. Kita definisikan grid kita yang baru. Jadi draw join namanya. Draw join objects ke draw join objects. Akan muncul properties of object ini. Perhatikan ini satunya milimeter ya, nggak bisa nggak milimeter. Jadi kan kita pengennya ada grid di sini, ada join di sini, join di sini, join di sini, join di sini. Jadi pertama minus 2 ribu, sorry, minus 2000, gambar, gambar, klik kiri, klik kiri.
nggak muncul. Nggak apa-apa, jangan panik. Ini tuh seperti biasa, dia nggak update. Jadi ke plan, sorry one, oke lagi, ada muncul. Nggak usah panik sih, memang kadang bisa seperti itu. Nah ini sekarang kita gambarin balok kanopi. Balok kanopi, sini ke sini, klik kanan, klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kanan. Lalu nggak ada balok ya di ujung sininya. Balok itu cuma sebagai pemberat nanti ya. Lalu ada balok, ada pelat, gambarin pelatnya. Pelat pakai yang ini aja deh. Yang lebih cepat karena rectangular. Klik kiri, tahan, lepas. Klik kiri, tahan, lepas. Oke, jadi ini kanopi kita juga udah tergambar beserta dengan balok kanopinya. Cara verify-nya ya klik kiri di elemen yang lu pengen lihat, klik kanan balok kanopi. Oke, jadi ini udah benar-benar full-fledged sesuai dengan struktur yang kita lihat. Lalu kayak eh ini fun fact aja sih supaya mata kalian gak sakit. Lihat bahwa ini nih di joinnya. Ini join ya namanya. Join itu titik. Di titik-titik ini ada huruf X. Kayak aduh males banget lihat huruf X gitu. Ke set display option. Join objects invisible. Oke. Jadi nggak ada X lagi tapi joinnya tetap terlihat bisa lo klik. Dan kalau misalnya apapun yang berhubungan dengan modelnya kalian pengen atur-atur, main-main aja dengan ini. Kalau misalnya teksnya terlalu kecil, ke design, sorry, options, graphic preferences, ini kalian bisa font size. Lalu untuk laptop yang lebih kentang, nggak kentang juga sih, tapi laptop yang kuat pun bakal nggak seenak ini. Jadi design, sorry, option, graphics mode. By default standard graphics. Jadi standard graphics tuh kayak gini. Kalian bisa merasakan dia sedikit getar-getar gitu ya. Gambarnya, grafiknya lebih, kalau aku zoom in pun dia ada nge-lag-lagnya. Tapi kalau aku pengen lebih cepat, ke options graphics mode DirectX. Apalagi DirectX 12 ya di komputer sekarang. Ini pemodelannya jauh lebih smooth. 60 fps. Oke, sekian tentang apa? Penggambaran elemen struktural kita. Kita lanjutkan selanjutnya ya.